Tadi Pak Sudodin sudah menjelaskan, juga ya, tantangan dari, perusahaan-perusahaan tekstil ini memang, cukup beragam ya, cukup, luas ya. Mulai dari persoalan dari menurunnya order ya, permintaan, kemudian, itu udah terjadi sejak tahun 2020 ya karena adanya pandemi ya, dan ini berlanjut ya diharapkan tahun 2022 udah naik, tetapi ya tidak bisa naik, eee, cukup baik ya. Dan tantangan lain ya termasuk adalah dari suku bunga, ya dari kemudian daya beli masyarakat, dari, berbagai persoalan-persoalan yang sekarang ini dihadapi secara makro ya. Nah, khusus untuk suku bunga sebenarnya saya kira kalau untuk suku bunga ini kita tahu ya memang, eee, kenaikan suku bunga itu, udah baru terjadi di tahun 2022 dan belum, mengena sebenarnya sepenuhnya kepada, suku bunga kredit ya. Karena dari suku bunga acuan sampai ke suku bunga kredit itu kan masih membutuhkan waktu ya. Suku bunga acuan memang sudah sekarang ini udah naik hampir 100 basis poin, tetapi suku bunga di kredit di perbankan itu belum sebesar itu kenaikannya, merambat naik tapi sebelum, sebesar itu. Dan utamanya adalah suku bunga ini utamanya adalah mengena kepada suku bunga, kredit baru umumnya, ya bukan pada, kredit-kredit lama yang baru saja mengalami sebenarnya, restrukturisasi ya. Jadi, khusus untuk suku bunga ini saya melihat bukan permasalahan yang, besar yang mengakibatkan PHK kemarin ya. Nah, tetapi ke depan ini tantangan ini tentunya memang harus direspon oleh industri tekstil. Baik, selanjutnya saya ke Pak Nurdin terlebih dahulu. Ini Pak, kalau tahun 2022 saja ini sudah cukup menjadi tantangan yang tadinya padahal adalah harapan begitu ya Pak. Ini lantas seperti apa sih Pak memasuki tahun 2023? Bagaimana kondisi tekstil saat ini? Ya, kalau kami di asosiasi dan para anggota ya, namanya bisnis itu ya tetap harus optimis ya. Walaupun tantangannya semakin berat, tetapi optimisme itu harus kita tanamkan terlebih dahulu. Karena konsep kami adalah bahwa tak pernah ada badai yang tidak berlalu. Badai ini pasti berlalu. Ini hanya sementara dan kita juga optimis untuk bisa jalan. Hanya persoalannya ini bisa kita lakukan manakala terjadi sinergitas antara 3P. P yang pertama adalah pengusaha, pekerja, yang kedua adalah pemerintah. Ini menjadi penting. Sepanjang itu tidak terjadi, maka bayang-bayang PHK di 2023 ini bukan mereda, tetapi akan bisa semakin parah. Sekarang saja kami sepanjang 2022 di sektor TPT itu sudah 92.000 lebih, hampir 100.000 karyawan kita yang hilang atau yang di PHK. Dari secara keseluruhan ya di industri TPT itu bisa menyerap 3,65 juta pekerja. Artinya TPT ini sangat berkontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja. Kemudian juga bisa mengurangi pengangguran. Nah, ini yang harus diperhatikan bersama dan menjadi concern bersama. Baik, Jadi Pak Nurdin, 2003 lantas kalau seperti misalnya apa itu ini bisa Pak? diperbaiki. Ya. Baik, Pak Nurdin, lantas seperti apa ini nasib karyawan yang telah di PHK Pak? Kelanjutan mereka seperti apa? Ya sesungguhnya gini, PHK itu tadi ya bukan satu jalan yang terbaik. Ya. Karena konsepnya perusahaan adalah bagaimana perusahaan sustain, karyawan bisa menjaga hubungan kerjanya supaya tidak terjadi PHK. Karena setelah PHK kemudian habis itu nanti order mulai ada lagi, mulai bangkit lagi, kita melakukan rekrutmen kembali itu juga perlu biaya. Nah sekarang bagaimana bagi karyawan-karyawan yang sudah ter-PHK? Ya tentu kita memberikan kesempatan kepada mereka, kalau toh memang ada kesempatan baru di perusahaan yang lain silakan. Tetapi kalau misalnya mau menunggu, kita tetap berharap bahwa suatu saat nanti mereka akan kita hire kembali. Karena dengan penyerapan tenaga kerja yang baru, yang betul-betul baru lulus, itu juga harus dilakukan training dan lain sebagainya. Sehingga kita juga perlu waktu untuk peningkatan produktivitas.
Tapi kalau karyawan-karyawan yang sudah experience dari perusahaan kami, ya tentu itu sudah terbiasa sehingga di dalam peningkatan produktivitas atau menjaga efisiensi itu bisa lebih terjaga dengan baik. Baik, selanjutnya saya ke Pak Peter terlebih dahulu. Ini Pak Peter, sebetulnya ada nggak sih Pak bahaya laten atau bahaya yang tidak kita sadari begitu ya di industri saat ini? Lantas apakah ekonomi kita saat ini sudah cukup kuat begitu ya Pak? Mengingat bahwa ini sudah banyak sekali wanti-wanti mengenai resesi di tahun 2023. Ya Mbak Bunga, sebenarnya fenomena PHK yang kemarin terjadi yang di industri, khususnya industri yang padat karya dengan orientasi ekspor dan juga industri digital. Jadi sebenarnya hanya terbatas di situ ya permasalahan PHK itu muncul. Dan saya perkirakan ya seiring juga dengan proyeksi-proyeksi terhadap perekonomian global dan perekonomian domestik ya. Global memang mengalami kondisi yang suram, tetapi domestik tidak ada satupun proyeksi yang mengatakan bahwasanya perekonomian domestik kita akan mengalami kondisi suram. Ya, kita akan melanjutkan pemulihan, terutama didorong oleh sudah meredanya pandemi dan bahkan pemerintah sudah mencabut status PPKM. Ini memberikan harapan bahwasanya proses pemulihan ekonomi yang sedang berlangsung ini bisa berlanjut ya, dan oleh karena itu apa yang kita khawatirkan ya PHK itu tidak akan berlanjut di tahun 2023. Kalaupun ada itu terbatas pada sektor-sektor yang atau perusahaan-perusahaan tertentu yang benar-benar mengalami kondisi yang sangat sulit ya, bukan secara menyeluruh, industri secara menyeluruh ya. Untuk tekstil, mungkin Pak Nurdin bisa koreksi saya ya. Saya memperkirakan PHK yang sudah terjadi kemarin tidak akan berlanjut pada tahun 2023 ya. Karena penyesuaian-penyesuaian sudah dilakukan oleh teman-teman di industri tekstil. Ya. Baik. Nah, untuk di tahun 2023 kita proyeksinya kan cukup positif ya. Secara keseluruhan pertumbuhan ekonomi kita diperkirakan tumbuh di kisaran 5%. Dan ini akan terjadi secara merata di berbagai sektor, termasuk juga di sektor tekstil saya kira. Nah, kalau kita lihat secara agregatnya, tekstil itu tumbuh positif ya. Dibandingkan dengan tahun 2021, tahun 2022 itu tumbuh lebih tinggi ya, positif. Tetapi ya ini kondisi di masing-masing perusahaan seperti saya sampaikan tadi kan berbeda-beda ya, dan itulah yang menyebabkan memicu terjadinya PHK yang harus dilakukan walaupun tidak diinginkan, harus dilakukan oleh beberapa perusahaan di industri tekstil. Baik, selanjutnya saya ke Pak Nurdin. Singkat saja ini Pak, jika tahun lalu saja sudah terjadi gelombang PHK yang cukup besar begitu ya Pak ya. Lantas tahun ini sebetulnya sinergi dengan pemerintah dan pengusaha seperti apa yang diharapkan oleh para pengusaha ini Pak? Dan juga tanggapan Bapak ini mengenai gempuran impor saat ini Pak. Ya, sesungguhnya dari pemerintah sendiri, pertama ya dari Kementerian Perindustrian, saya terima kasih banyak sudah kemarin dibentuk Satgas ya. Beberapa poin yang memang akan dikolaborasikan. Dan kami juga mengucapkan terima kasih bahwa tanggal 11 nanti di minggu depan kami pun diundang untuk bisa berdiskusi ya terhadap bagaimana sih masa depan dari industri tekstil produk tekstil ini. Nah, kemudian yang kedua itu dari Kementerian Tenaga Kerja juga diharapkan ya mohon maaf ya, tidak mengeluarkan sesuatu yang seharusnya tidak perlu lah dikeluarkan. Artinya urgensinya juga harus dilihat, kemudian alasan mendesaknya juga sesungguhnya tidak ada sesuatu yang mendesak. Nah kemudian bagaimana sih kita mengatasi terhadap ilegal impor ya, terutama di pakaian jadi dan ada juga di pakaian bekas. Sesungguhnya tadi di awal kami harapkan ketika 30% ekspor ini sedang tidak baik-baik saja, tapi berharap untuk market domestik yang 70% itu bisa lebih baik. Namun dengan kondisi gempuran barang-barang impor yang tidak bisa bersaing dengan produk dalam negeri, kalau ditanya mengapa tidak bisa bersaing, apakah kualitas kita nggak bagus, apakah harga kita nggak kompetitif,
Ya persoalannya karena mereka adalah ilegal, maka harganya jauh lebih murah karena mereka tidak Oke, memberikan satu kontribusi pajak kepada baik. pemerintah, sehingga kami sulit untuk bisa bersaing, Bu Bunga. Oke.